Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal kembali menjumpai Anda untuk mengabarkan ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur di Jurnal Kotim hari ini. Dan untuk Jurnal Kotim selengkapnya, kita akan saksikan sama-sama. Untuk memastikan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah berjalan sesuai prosedur, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kunjungan dan verifikasi dokumen ke sekolah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025 diperingati di Kabupaten Kota Waringin Timur dengan menggelar upacara. Momen ini menekankan pentingnya memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Sejak 2 pekan terakhir, program makan bergizi gratis di Kabupaten Kota Waringin Timur mendadak dihentikan. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi terkait penyebabnya, termasuk kapan program ini akan kembali berjalan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, pelatihan juru sembelih halal digelar di Kota Waringin Timur. Kegiatan ini bertujuan memastikan proses penyembelihan hewan kurban di daerah setempat dilakukan sesuai syariat Islam. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur berencana memindahkan aktivitas kapal barang dari Pelabuhan Sampit ke Pelabuhan Bagendang. Lokasi Pelabuhan Sampit yang berada di tengah kota dinilai tidak lagi memadai untuk aktivitas bongkar muat. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah pada 6 Juni 2025, Dinas Pertanian Kabupaten Kota Waringin Timur melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan yang dikurbankan dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Indeks ketahanan daerah Kabupaten Kota Waringin Timur terhadap bencana pada tahun 2024 masih berada di kategori sedang. Pada penilaian tahun 2025 ini, pemerintah daerah menargetkan kategori EKD dapat naik menjadi kategori tinggi. Bupati Kota Waringin Timur, Haliki Nur, menegaskan program makan bergizi gratis yang kini terhenti akan kembali dilanjutkan. Saat ini, program tersebut sedang dievaluasi untuk penyempurnaan pelaksanaan di lapangan. Untuk melihat langsung pelaksanaan tugas Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau TPPK di sekolah, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Kalimantan Tengah mengunjungi sejumlah sekolah di Kota Waringin Timur. Salah satunya adalah SMP Negeri 1 Sampit. Widya Prada Ahli Madya BPMT Kalteng, Ana Laila Sofia menyebut, kunjungan tersebut sekaligus dalam rangka verifikasi untuk menilai kesiapan tim TPPK dalam menangani kasus secara tepat, serta menjalankan program yang telah dirancang. Masukan yang diberikan diharapkan menjadi bekal bagi tim TPPK sekolah untuk terus meningkatkan kinerja dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mengembirakan. Profesinya yang penting, data-data yang kami dapatkan dan dokumen yang kami dapatkan ini hampir 98% sudah ada. Hanya satu tadi kami belum menemukan posnya ya, bagaimana untuk menangani ketika terjadi kekerasan ini, prosedurnya belum nampak. Tapi tadi diusahakan untuk segera dibuatkan karena itu sebenarnya sudah ada, cuman belum terdokumentasikan seperti itu. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Negeri 1 Sampit, Yuli Kartika, menyambut masukan BPMT menjadi momen untuk selalu meningkatkan fungsi TPPK,
mengingat peran tim ini sangat strategis dalam menjaga hubungan harmonis antara sekolah, siswa, dan orang tua. Bahwasanya kunjungan dari tim dari provinsi adalah ke sekolah kami. Seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa dari nilai 100 kami itu masih ada kekurangannya, sehingga kami mendapatkan banyak ilmu dari beliau, apa yang harus kami penuhi lagi dalam hal laporan-laporan, ada beberapa yang tadi. Tapi mohon bimbingan terus ya Ibu, karena kami selalu ingin memperbaiki diri dalam hal TPPK, karena itu adalah fondasi utama karena berhubungan dengan siswa, orang tua gitu. Mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan adalah komitmen bersama dalam dunia pendidikan. Iklim belajar yang positif akan membantu siswa lebih percaya diri, bahagia, dan terhindar dari praktek kekerasan di lingkungan sekolah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025 digelar pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur di halaman kantor Bupati. Upacara diawali dengan pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera pusaka. Upacara dipimpin Wakil Bupati Irawati dan diikuti ratusan peserta dari berbagai unsur, meliputi aparatur sipil negara, TNI, Polri, mahasiswa, pelajar, serta perwakilan berbagai instansi. Dalam upacara tersebut, Irawati membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Pidato tersebut menyerukan pentingnya memperkuat komitmen nilai-nilai Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Irawati menyebut Pancasila sebagai jiwa bangsa yang menyatukan keberagaman. Dalam melaksanakan pembangunan, pihaknya akan menjadikan Pancasila sebagai acuan, sehingga tercipta Kota Waringin Timur yang berdaulat, adil, dan makmur. Alhamdulillah kita bersyukur memiliki contohnya Indonesia, ideologi Pancasila, yang mana ideologi Pancasila ini adalah pemersatu semuanya. Jadi kita harapannya setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pimpinan tidak lepas dari apa yang namanya ideologi Pancasila. Karena di sananya semuanya tertuang jadi pemersatu bangsa, terus berkeadilan, dan juga tentunya memperhatikan masyarakat. Intinya kan bagaimana rakyat itu semuanya bisa bersatu, semuanya bisa merasakan apa yang menjadi suatu pembangunan di pimpinan itu, jadi sampai ke masyarakat. Jadi jangan lepas dari ideologi Pancasila lah intinya. Upacara Hari Lahir Pancasila diharapkan menjadi momen refleksi serta menjadi peneguh komitmen seluruh elemen bangsa untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata menuju Indonesia yang lebih bermartabat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Program pemberian makan bergizi gratis resmi berjalan di Kabupaten Kota Waringin Timur sejak 24 Februari 2025. Dilaksanakan oleh satu vendor, program pemerintah ini menyasar sekitar 3.000 siswa dari 19 sekolah di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, salah satunya di TK Pembina Sampit. Namun sejak 2 pekan lalu, program pemberian makan bergizi gratis tiba-tiba terhenti. Pihak sekolah mengaku tidak mendapat penjelasan apapun mengenai penyebabnya, termasuk kapan program itu kembali dijalankan. Jika pemberian makan bergizi gratis kembali dijalankan, pihak TK Pembina Sampit berharap agar ada perbaikan terhadap menu yang disajikan, serta dapat disesuaikan dengan selera makanan anak usia dini. Untuk saat ini program MBQ masih
dihentikan sementara ya Mas, tanpa kami tahu kapan lagi kelanjutannya. Nah, jadi semoga aja ada konfirmasi lebih lanjut lagi tentang kelanjutan MBG ini. Kalaunya memang program pemerintah harus sesuai dengan MOU yang kita tanda tangani itu kan selama 5 tahun ke depan ya. Kalaunya memang masih berlanjut, kami minta dari pihak sekolah paling enggak menu makanannya disesuaikanlah dengan selera anak TK seperti apa kayak gitu. Hal serupa juga terjadi pada SMP Muhammad Dia Sampit sebagai salah satu sekolah penerima manfaat program tersebut. Program makan bergizi gratis di sekolah ini juga dihentikan tanpa adanya penjelasan. Pihak sekolah berharap program yang dinilai membawa manfaat positif itu bisa kembali segera dilanjutkan. Untuk programnya ini terhenti. Terakhir itu tanggal 23 itu diinformasikan berhenti. Sementara mungkin. Kalau pihak sekolah Pak dapat penjelasan Pak kenapa berhentinya itu Pak? Tidak ada penjelasan secara rinci untuk kenapa itu programnya berhenti, belum ada. Mudah-mudahan dilanjutkan, mudah-mudahan bisa dilanjutkan karena satu anak-anak juga suka terbantu dengan adanya MBG ini yang mereka mungkin tidak jajan, tidak punya uang saku, bisa juga ikut merasakan nikmatnya makan bergizi gratis ini. Berdasarkan nota kesepakatan yang ditandatangani bersama, program ini seharusnya berlangsung selama 1 tahun. Pengiriman makanan ke sekolah dilakukan setiap hari Senin hingga Jumat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sebanyak 120 peserta mengikuti pelatihan juru sembelih halal. Jumlah ini melebihi target yang ditetapkan oleh penyelenggara. Hal ini menunjukkan jika antusias peserta untuk mengikuti kegiatan tersebut cukup tinggi. Pelatihan tidak hanya menitik beratkan pada tata cara penyembelihan yang sesuai syariat, tetapi juga mencakup materi mengenai kesehatan hewan yang layak untuk dikurbankan. Menurut salah seorang pemateri, Edi Rianto mengatakan, saat ini sudah ada standar nasional Indonesia terkait penyembelihan halal. Standar itu mencakup tata cara dan tempat penyembelihan hingga peralatan yang digunakan, namun dalam prakteknya masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap ketiga aspek tersebut. Melalui pelatihan ini, juru sembelih diharap memahami dan mampu menerapkan standar penyembelihan halal, sehingga hewan kurban benar-benar memenuhi kriteria kehalalan dan layak konsumsi. Kita berbagi, nggih, bukannya mengajarin, berbagi. Kita sharing bersama, motong yang baik dan benar. Gimana urat yang harus putus, gimana caranya yang ihsan. Karena sudah benar pelaksanaannya, tapi nanti kalau tempatnya nggak sesuai, itu juga nggak akan menjadikan dagingnya halal. Karena halal itu harus murni, nggak bisa dicampur-campur. Dari negara sekarang itu sudah mengadakan standar nasional Indonesianya, dari cara menyembelihnya, peralatannya, dan tempatnya. Jadi yang sekarang yang terjadi itu cara menyembelihnya sudah bagus, tapi tempatnya nggak memadai. Kadang peralatannya yang nggak memadai. Itu mengakibatkan kurang baiknya daging. Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Juru Sembelih Halal Kota Waringin Timur, Jainuddin berharap pelatihan serupa dapat terus digelar baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Para peserta juga diharapkan tidak berhenti sampai pada pelatihan ini saja. Mereka didorong untuk melanjutkan proses sertifikasi melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Saya berharap bahwa ke depan baik dari pemerintah dan penggalangan usaha bisa tetap melaksanakan kegiatan ini dan berkoordinasi dengan DPD Wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, dan kami berkoordinasi juga dengan DPW Provinsi Jawa Timur. Nah, apakah cukup sampai di sini? Tidak. Itu ada jenjang-jenjang lagi. Tidak hanya selesai begitu sertifikasi pelatihan kegiatan di sini selesai, tidak. Itu ada jenjang-jenjangnya sampai kepada ahli dan profesional ya.
BNSB dikeluarkan, sertifikat saya mengeluarkannya BNSB. Kalau kami ini kan sertifikat sekedar mengikuti pelatihan yang gitu keluarkan. Tapi ini dasar awal dulu di sini untuk masyarakat mengetahui bagaimana proses penyembelihan yang halalan thayyibah yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan pelatihan ini diharapkan seluruh proses penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha tahun ini berjalan sesuai syariat dan hasilnya aman serta layak dikonsumsi masyarakat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Rencana pemindahan aktivitas kapal barang dari Pelabuhan Sampit kembali dibahas pemerintah Kota Waringin Timur. Rencana ini sebenarnya sudah dirancang sejak beberapa tahun lalu, namun tertunda akibat pandemi COVID-19. Keberadaan Pelabuhan Sampit di tengah kota dinilai kurang ideal untuk kegiatan logistik. Aktivitas bongkar muat menyebabkan truk bertonase besar harus melintas di jalan-jalan perkotaan. Kondisi itu rawan menimbulkan kecelakaan serta menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan. Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan telah mengusulkan kepada PT Pelindo 3 Sampit untuk memindahkan aktivitas kapal barang ke Pelabuhan Bagendang, pelabuhan yang memang dirancang untuk kapal angkutan barang khususnya peti kemas. Pemindahan ini ditargetkan dapat terwujud pada akhir tahun 2025. Sementara untuk kapal penumpang tetap beroperasi di Pelabuhan Sampit. Kita dari pemerintah daerah ini kan menjaga karena saat ini sudah tidak relevan lagi untuk pelabuhan bongkar muat barang di Pelabuhan Sampit. Kita untuk menata kota sehingga untuk angkutan barang itu kami kemarin memohon kepada Pelindo untuk memindahkan semua angkutan barang itu ke Bagendang. Nah ini kemarin kami minta action plan ataupun rencana kerja dari Pelindo. Ini apa-apa saja tahapannya yang harus dilakukan oleh Pelindo, apa-apa saja tahapan yang dilakukan oleh Pemda. Jadi di akhir tahun 25 ini mudah-mudahan bisa terrealisasi kapal-kapal yang khusus barang itu bisa geser ke sana. Tapi kalau kapal yang sifatnya penumpang dan sebagainya tetap kita di Kota Sampit. Untuk mematangkan rencana ini, Dinas Perhubungan juga akan berkoordinasi dengan kantor Kesyah Bandaran dan otoritas pelabuhan setempat. Rapat koordinasi bersama berbagai dinas dan instansi terkait juga akan digelar dalam waktu dekat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian Kabupaten Kota Waringin Timur melakukan pemeriksaan antemorfem. Pemeriksaan dilakukan terhadap hewan kurban yang diperjualbelikan di daerah setempat. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik hewan kurban sebelum didistribusikan kepada pembeli. Pemeriksaan fisik menjadi langkah awal untuk memastikan kualitas hewan kurban sesuai standar. Hewan yang layak untuk dikurbankan adalah hewan yang sehat, tidak cacat, dan telah mencapai usia yang ditentukan. Petugas juga akan melakukan pemeriksaan postmortem pada tanggal 6 Juni mendatang. Pemeriksaan ini untuk mengetahui kondisi bagian dalam tubuh hewan dan memastikan dagingnya aman untuk dikonsumsi. Antemortem itu pemeriksaan fisik hewan. Jadi hewan itu masih hidup. Jadi kita lihat kondisi jalannya. Jadi kita bisa harus memastikan bahwa hewan itu sehat dan layak untuk dipotong. Setelah kami periksa kan itu kita kasih surat keterangan SKKH. Jadi nanti kalau memang tidak sehat ya kita tidak kasih anunya. Jadi nanti ada pemasangan kartu di setiap ternak yang dinyatakan bahwa hewan itu sehat. Nanti tanggal 6 ya, tanggal 6 nanti setelah hewan dipotong, itu kita mulai dari periksa dagingnya dengan jeroannya. Itu yang dimaksud dengan pemeriksaan postmortemnya. Langkah ini mendapat sambutan positif dari para pedagang.
Mereka menilai pemeriksaan tersebut memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban. Alhamdulillah, untung ada pemeriksaan ini, kami selaku yang penjual sapi ini terbantu karena sudah ada label kesehatan dari Dinas Peternakan. Jadi kami ibarat itu tidak susah menjelaskan ke masyarakat yang tanya ini sudah sehat apa belum sapinya. Tinggal orang ulun tunjukkan label ini dari Dinas Peternakan. Karena kami untuk saat ini terbantu untuk Dinas Peternakan. Berarti ada jaminan juga untuk kesehatan sapinya, Bang ya? Iya, alhamdulillah ada jaminan. Menyambut Idul Adha tahun ini, terdapat lebih dari 2.000 ekor sapi kurban yang tersedia di Kabupaten Kota Waringin Timur. Jumlah ini dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang diperkirakan berjumlah sekitar 1.000 ekor lebih. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sebagai salah satu wilayah rawan bencana di Kalimantan Tengah, Kabupaten Kota Waringin Timur kerap mengalami kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau. Kondisi ini menjadi salah satu dasar penilaian dalam Indeks Ketahanan Daerah atau IKD. Pada penilaian tahun 2024, kemampuan Kota Waringin Timur dalam menghadapi serta memulihkan diri dari dampak bencana masih berada pada kategori sedang. Di tahun 2025 ini, pemerintah daerah menargetkan IKD dapat meningkat menjadi kategori tinggi. Upaya itu membutuhkan dukungan dan pendampingan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, terutama dalam aspek administrasi dan teknis penanggulangan bencana. Kepala BPBD Kota Waringin Timur, Multajam mengatakan, peningkatan IKD menjadi langkah strategis untuk menurunkan resiko kerugian dan kerusakan akibat bencana. Yang dikhawatirkan dalam bencana itu sebenarnya bukan, ya kalau semua kan tidak kita kehendaki ya, tapi bagaimana kita meminimalkan tingkat kerugian dan kerusakan akibat bencana. Karena nilainya cukup besar, apabila terjadi kerugian kerusakan itu, maka investasi daerah akan tersedot itu semua. Dan itu kita bisa rasakan dalam beberapa saat yang lalu. Yang kita lakukan sekarang kan cuman hanya penanganan darurat. Harapannya dengan IKD ini kita nanti 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun sampai tahun 2045 kita sudah mulai menata investasi maupun bangunan milik pemerintah atau bangunan masyarakat berada tidak pada kawasan yang berbahaya. Kalau rentan, potensi itu masih bisa disiasati. IKD juga menjadi salah satu indikator utama dalam penyusunan kajian risiko bencana serta menjadi dasar untuk membentuk rekomendasi kebijakan dalam penanggulangan bencana. Peningkatan kategori IKD menunjukkan bahwa Kota Waringin Timur memiliki ketahanan dan kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi ancaman bencana ke depan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kota Waringin Timur telah terhenti sejak sekitar 2 pekan terakhir. Sejumlah sekolah penerima manfaat mengaku tidak mendapat penjelasan resmi terkait penghentian program tersebut. Menanggapi hal itu, Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur menjelaskan jika saat ini sedang dilakukan evaluasi terhadap program tersebut sebagai langkah penyempurnaan pelaksanaan di lapangan. Menurut Haliki Nur, evaluasi merupakan hal yang wajar dalam setiap program strategis nasional, termasuk program MBG sebelumnya sempat berjalan selama beberapa waktu. Karena itu Haliki Nur menegaskan, program MBG tidak akan dihentikan permanen dan akan kembali dilanjutkan, sebab program tersebut sangat bermanfaat bagi pemenuhan gizi anak sekolah. Itu kan program kita menunggu dari pemerintah pusat. Mungkin ada hal-hal yang perlu dievaluasi dulu oleh pusat kan.
Seperti kemarin saya mau ngecek mungkin pisangnya ada yang ada yang masak, ada yang agak mungkin karena produksi kita belum bisa maksimal. Ini dievaluasi oleh pusat. Kita tunggu lagi instruksi berikut, tapi pasti akan berjalan lagi nanti. Apa vendor itu ada koordinasi dengan pemerintah daerah Pak terkait penghentian ini Pak? Kan kita tidak satukan dengan Dengan pusat. Ya, kita hanya disampaikan saja bahwa ini sebentar ditangguhkan, mungkin ada evaluasi untuk perbaikan supaya lebih baik lagi. Kan setiap program kan berjalan dulu, baru di sini kelemahan, di sini kekurangan, itu lengkapi. Ya. Hingga kini, belum ada kepastian kapan program MBG akan kembali dimulai. Di Kota Waringin Timur, program MBG dilaksanakan oleh satu vendor untuk melayani sekitar 3.000 siswa di 19 sekolah di Kecamatan Mentawa, Baru Ketapang. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, inilah bagian akhir dari jumpa kita di Jurnal Kotim hari ini. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.